Shalom, pembahasan kita anak didik ya. Pengertian anak didik, peserta didik adalah umat manusia yang diakui haknya sebagai individu dan mempunyai tanggung jawab sosial. Maksudnya dia punya tanggung jawab di tengah masyarakat ya. Dengan demikian peserta didik dikatakan sebagai anak manusia yang tengah berkembang dengan pertolongan pendidik. Ya, jadi dia merupakan anak yang sedang berkembang ya, mulai dari anak kecil hingga remaja dia sedang berkembang, ditolong oleh pendidik atau guru. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Iya, jadi peserta didik itu merupakan anggota masyarakat. Sama seperti pendidik juga. Pendidik juga merupakan anggota masyarakat yang diberi kepercayaan oleh masyarakat lainnya untuk mendidik anggota masyarakat juga. Gitu. Ya, yang mengembangkan potensi dirinya melalui jalur pendidikan itu, jalur formal, non formal, informal ya. Jenjang ya, jenjang pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi. Jenis pendidikan ya, jenis pendidikan kejuruan, pendidikan vokasi, pendidikan profesional gitu ya, pendidikan umum. Perlu dipahami bahwa anak sebagai manusia yang sedang berkembang menuju ke arah kedewasaan memiliki karakteristik atau ciri khas ya. Tirta Raja tahun 2000 mengemukakan 4 karakteristik yang dimaksudkan, yaitu individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan makhluk unik. Ya, unik, setiap pribadi itu unik. Dikatakan unik karena dia memiliki kepribadian yang melekat pada dirinya yang tidak sama dengan orang lain. Ya, walau punya anggota tubuh yang sama, dididik dalam masyarakat yang sama, tetapi setiap pribadi itu punya keunikan, punya kekhasan tertentu ya. Ya, anak sejak lahir telah memiliki potensi-potensi yang ingin dikembangkan dan diaktualisasikan. Ya, setiap anak itu siapapun dia sudah memiliki potensi. Untuk itu dibutuhkan bantuan dan bimbingan dari pendidik. Ya, tetapi anak itu tidak tahu potensi apa yang ada dalam dirinya. Oleh sebab itulah guru tugasnya adalah membantu menggali dan menemukan serta mengembangkan potensi dalam diri peserta didik. Ya, seperti tadi saya tanya si Sri Menda dan juga si Juli, potensi apa dalam dirimu? Hanya sedikit yang diketahuinya. Mengajar sekolah minggu, WL, mengajar, bernyanyi, itu saja. Padahal sebenarnya sangat banyak potensi dalam dirimu, tapi kamu tidak menyadarinya. Seperti saya, akhir-akhir ini saya renungkan banyak sekali potensi dalam diri saya. Ada yang sudah dikembangkan, ada yang belum dikembangkan. Misalnya nih, bukan hanya potensi dalam dunia luar gitu, dalam kehidupan sehari-hari juga itu merupakan potensi. Ya, bisa bersih-bersih, bisa memasak, bisa merias, bisa berbicara di depan umum. Itu kan potensi, karena tidak semua orang mampu berbicara di depan umum. Kalau guru sekolah minggu, kalau pengajar itu biasanya bisa berbicara di depan umum. Beda dengan profesi lainnya. Profesi lainnya misalnya yang biasanya dia bertugas hanya di atas meja, mengetik, itu biasanya dia tidak punya kemampuan berbicara di depan umum. Hanya begitu berdiri sudah langsung grogi gitu ya, udah demam panggung misalnya begitu. Jadi manusia itu tidak menyadari potensi dalam dirinya yang begitu banyak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa manusia itu hanya mengembangkan 1% dalam dirinya selama hidupnya sampai akhir hayatnya. Jadi 99% lagi tertanam dalam dirinya. Jadi kalau dipikir-pikir sampai sedalam-dalamnya secara detail, begitu banyak potensi dalam diri kita. Oke, sebelum lanjut ke B, saya minta kalian semua mulai
selesai mendengarkan pembelajaran ini, menulis sebanyak-banyaknya potensi yang ada dalam diri kamu. Potensi apapun itu. Nggak harus dalam melayani Tuhan. Apa saja, itu sama semua. Mau mengajar sekolah minggu dengan kemampuan memasak, bertukang, itu juga sama. Sama di mata Tuhan, ya, tidak beda ya. Bukan berarti karena mengajar sekolah minggu lebih mulia daripada bertukang, daripada memasak. Enggak, semua sama. Jadi sebelum kamu mampu membantu si peserta didik untuk menemukan potensi dalam diri mereka, kamu terlebih dahulu harus tahu potensi apa saja yang ada dalam diri kamu. Ya, contohnya saya kasih pada contoh yang ada dalam diri saya ya. Potensi saya bisa mengetik dengan lancar, dengan 10 jari gitu ya, mengetik dengan lancar, terus mengoperasikan berbagai aplikasi di komputer atau Microsoft ya. Microsoft itu ada Microsoft, Excel, PowerPoint, itu Microsoft ya. Lalu apa lagi? Bisa berkhotbah, bisa mengajar, bisa WL, bisa mengajar sekolah minggu, bisa berdoa, itu kalau dalam pelayanan. Lalu bisa menari, bisa melatih tarian juga. Terus apa lagi? Bisa menulis gitu ya, menulis jurnal misalnya, membuat tulisan lah, karya tulis gitu. Apalagi? Terus bisa baru-baru ini membuat naskah drama gitu ya. Itu suatu potensi juga. Apalagi? Bisa memasak, bisa mencuci, beres-beres lah. Artinya semuanya orang bisa nyuci, mungkin pikiran kamu. Enggak semua orang bisa mencuci. Ada orang mencuci udah pegal tangannya, ada orang mencuci nggak bersih gitu ya. Apalagi bisa merawat atau berkebun ya, merawat tanaman. Sangat banyak potensi dalam diri saya gitu, dan termasuk karunia pun dalam diri saya sangat banyak gitu. Mengajar, melayani, mengkonseling juga. Selain saya pengkhotbah, WL dan pendoa, saya juga bisa mengkonseling orang gitu ya, sampai menemukan solusi yang tepat bagi masalah yang dihadapi gitu. Ada sangat banyak potensi dalam diri saya. Demikian kamu juga. Kamu harus gali itu. Kamu tuliskan. Ya, nanti begitu selesai ini, nanti malam kamu kirimkan ke email ya, atau ke WA aja deh, ke WA biar gampang. Potensi dalam diri kamu sebanyak-banyaknya, tapi dengan jujur ya. Nggak harus ahli, nggak harus profesional. Misalnya nih, kamu bisa masak tapi nggak bisa, masih kurang garam. Ya itu kan nggak harus sempurna. Namanya juga dalam tahap proses belajar gitu ya. Bisa mijit misalnya, itu kan kemampuan juga. Nanti anaknya sakit atau adiknya sakit, dikit-dikit bawa ke dokter, dikit-dikit bawa ke tukang kusuk. Itu kan biaya juga. Kalau nggak ada tukang kusuk yang dekat gimana? Nah, gitu. Bisa apa lagi ya? Merangkai bunga misalnya. Banyak hal lah ya. Bisa menjahit misalnya ya. Menjahit tangan, menjahit mesin. Itu suatu potensi, itu bertukang dan lain sebagainya. Itu. Individu yang sedang berkembang. Ini karakteristik dari peserta didik ya. Anak mengalami perubahan dalam dirinya secara wajar, baik ditujukan pada diri sendiri maupun karena penyesuaian dengan lingkungan. Sejak lahir bahkan sejak dalam kandungan, manusia berada dalam proses perkembangan dan prosesnya melalui suatu rangkaian yang bertahap. Ya, mulai dari bisa mengangkat kepala dengan tegak, lehernya itu, lalu bisa duduk, bisa merangkak, bisa berdiri, lalu bisa melompat, bisa bicara, bisa berlari, lalu bertahap ke buka celana sendiri kalau mau buang air, pakai baju sendiri, lalu meningkat lagi, bisa bernyanyi, bisa berkata-kata dengan kosakata yang tepat, lalu bisa menulis gitu ya, bisa membaca, lalu bisa berhitung, terus meningkat, bisa melempar, menggenggam, menangkap gitu ya. C. Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Ya, jadi manusia itu tidak bisa berkembang hanya kebutuhan fisiknya doang yang dipenuhi. Misalnya nih ada satu anak nih dipelihara, lalu disediakan makanannya, disediakan pakaiannya, disediakan mainannya, tanpa diajak berkomunikasi, tanpa dikasih perhatian, tanpa penuh dengan kasih sayang, itu manusia tidak bisa berkembang. Itu akan jadi sama dengan binatang, dengan hewan ya. Jadi seseorang itu manusia itu atau peserta didik itu adalah manusia atau individual yang butuh bimbingan dan perlakuan manusiawi, penuh perhatian, penghargaan, teguran,
kasih sayang lah, ya. Dididik dan dikembangkan dalam kasih sayang, ya. Dalam proses perkembangannya, anak dididik membutuhkan bantuan dan bimbingan. Sepanjang anak belum dewasa, ia membutuhkan bantuan dan menggantungkan diri kepada orang dewasa, ya, mengambil keputusan dan lain sebagainya. Dia belum bisa, harus dengan bantuan orang dewasa lainnya, bisa kakaknya, orang tuanya, guru, dan lain sebagainya. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Anak didik dalam perkembangannya memiliki kemampuan untuk berkembang ke arah kedewasaan. Pada diri anak ada kecenderungan untuk memerdekakan diri, sehingga menimbulkan kewajiban bagi pendidik untuk secara bertahap memberi kebebasan, dan pada akhirnya pendidik mengundurkan diri dari usaha memberi bantuan kepada anak apabila anak benar-benar telah mandiri. Ya, misalnya nih, anak TK itu masih harus dipegang tangannya, jarinya untuk menuliskan huruf-huruf atau angka-angka. Tapi lama-kelamaan guru itu menarik diri supaya dia bisa mandiri, tidak lagi dipegang tangannya ketika menulis atau menggoreskan pensilnya di atas kertas, ya. Ya, demikian orang tua juga yang tadinya ditata anak itu berjalan, ya lama-lama dibiarkan sendiri, itu maksudnya, ya. Kedua, ciri-ciri anak didik. Dalam mengungkapkan ciri-ciri anak didik, Edi Suwardi 1984 mengemukakan 3 ciri anak didik, yaitu kelemahan dan ketidakberdayaan. Anak ketika dilahirkan dalam keadaan lemah, tidak berdaya, untuk dapat bergerak harus melalui berbagai tahapan. Berbeda dengan binatang, begitu lahir langsung bisa berdiri. Begitu lahir dia kan bisa langsung berdiri, ayam dan lain sebagainya. Bahkan bisa terbang dia. Kelemahan yang dimiliki anak adalah kelemahan rohani dan jasmani, baik secara rohani maupun jasmani itu lemah manusia, ya. Misalnya dia tidak kuat oleh gangguan cuaca, keadaan tubuh yang basah, panas atau dingin. Ya, seperti ini cuaca hujan, ya, dingin, banyak yang batuk-batuk, anak-anak kecil itu demam, ya. Begitu juga rohanianya. Dia tidak mampu membedakan keadaan yang berbahaya dan menyenangkan. Iya. Rohanianya maksudnya pikirannya, mentalnya, jiwanya, dia lemah itu, ya. Dia tidak tahu membedakan kalau aku dekat ke api itu berbahaya. Enggak tahu itu. Harus perlu dibina oleh orang dewasa lainnya, ya. Nanti dia masukkan tangannya ke air panas, dia masukkan bajunya atau tangannya ke api karena dia tidak tahu itu berbahaya, atau masuk dia ke parit gitu. Masuk dia jalan-jalan, dia lari ke jalan raya. Nah, itu dia nggak tahu, ya. Kelemahan dan ketidakberdayaan anak makin lama makin berkurang berkat bantuan dan bimbingan pendidik, atau dengan kata lain melalui pendidikan. Ya, ketika dia ada dekat api atau pisau, ya orang tua mengajari ini pisau berbahaya. Kalau kena tangan kamu itu bisa luka, berdarah, sakit. Kalau kamu masukkan tanganmu ke air panas atau dekat-dekat ke air panas bisa tumpah, kamu kena panas dan melepuh badan kamu. Itu diajari, atau mungkin didekatkan sedikit, ya cobalah dekat sedikit, kan panas kan, oleh sebab itu jangan dekat-dekat, ya. Perlu, bukan dimarahi begitu dekat langsung dimarahi, bodoh kamu, bukan seperti itu. Bodoh artinya kan sudah harusnya tahu tapi tidak tahu, itunya bodoh. Sementara ini kan dia belum tahu, belum pernah tahu kalau api itu panas, kalau air panas itu panas, kalau pisau itu berbahaya. Jadi harus dikasih tahu oleh orang dewasa, ya. Anak didik adalah makhluk yang ingin berkembang. Bayi yang normal atau sehat tidak pernah diam, ia selalu ingin bergerak. Jadi anak yang sehat adalah anak yang aktif, ya. Kalau ada orang tua menginginkan anaknya diam aja, anakku ini baik kali nih, aku nggak terganggu kerja. Misalnya mamanya, ya, aku bisa masak, bisa nyuci, dia diam aja. Itu namanya nggak sehat, itu penyakitan namanya. Bisa keterbelakangan mental, atau bisa karena nggak bersuara dia, bisa karena sakit fisiknya, ya. Apa saja yang ditemukan ia raba dan ia coba, semuanya ia ingin ketahui, ya. Apa saja yang dilihatnya, gunting, pisau, ya. Oleh karena itu makanya orang tua perlu mengawasi dan mendidiknya, ya. Kelemahan dan ketidakberdayaan bayi menjadi motor vitalitas pada bayi sehingga ia ingin berkembang. Keinginan berkembang yang menggantikan ketidakmampuan pada saat anak manusia lahir merupakan suatu karunia yang besar yang membawa mereka ke tingkat kehidupan jasmaniah dan rohaniah yang tinggi. Ya, apa yang dilihat dimasukkan nanti ke mulutnya, plastik-plastik masukkan ke mulutnya, sampah-sampah masukkan ke mulutnya. Nah, itu dia makhluk yang ingin berkembang, ya. Ya, C.
anak didik yang ingin menjadi diri sendiri. Anak didik ingin menjadi diri sendiri, hal tersebut penting baginya karena untuk dapat bergaul dalam masyarakat, seseorang harus menjadi diri sendiri. Tanpa itu manusia akan menjadi manusia yang tidak berkepribadian. Ya, misalnya nih si Sri Menda. Dia punya kepribadian kalau di tengah masyarakat itu ya dia orangnya konsisten nih, ya kan. Begitu mulai si Sri Menda ini contoh aja ya. Orang langsung tahu, oh dia orang yang konsisten, orang yang on time. Nah, itulah perbedaanmu dari orang lain. Mungkin kalau Siepta mungkin orangnya pendiam gitu ya, senyum. Kalau ditanya baru ngomong, nggak ditanya nggak ngomong. Itulah kepribadian dia. Itulah perbedaan dia dari orang lain. Mungkin Siskia suka bicara, tapi dia suka telat gitu. Itulah kepribadian dia, punya kepribadiannya, punya hobi dan punya kesukaan gitu ya. Kalau si Sri sukanya ayam goreng, tapi Siapta mungkin ayam gulai gitu ya. Jangan ketika orang ini suka, dia pun suka. Kalau ayam gulai juga. Ayam goreng juga. Ayam semur juga. Ayam bakar juga misalnya. Ya harus punya kepribadian. Boleh dimakan itu, bukan berarti nggak boleh. Tapi punya kepribadian. Sebenarnya kamu itu di mana gitu ya. Jadi dibantu siswa itu untuk menemukan menjadi manusia yang berkepribadian ya. Jangan misalnya karena ini model yang sekarang itu dia. Model apapun semua diikutinya. Nggak punya kepribadian. Misalnya nih sebagai hamba Tuhan. Punya kepribadian. Walaupun model baju sekarang misalnya satu tangan gitu. Cocok nggak itu sebagai hamba Tuhan? Kan nggak cocok. Carilah yang cocok dengan kepribadian hamba Tuhan. Kan banyak model. Brocard nih sekarang. Ya brocard yang bagaimana? Jangan nanti pakai brocard yang nampak tali BH-nya. Kan udah nggak pas. Ada brocard yang lebih tertutup gitu loh. Ya, ini perkembangan anak didik. Yang ketiga ya, bayi 0-2 tahun. Masa bayi di satu sisi dalam keadaan tidak berdaya, akan tetapi di sisi lain menunjukkan keinginan berkembang yang tak mau berhenti dan dengan semangat mengagumkan. Perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Ia sepenuhnya mempercayai orang tuanya, tetapi orang asing yang datang padanya belum tentu dipercayainya. Iya, hanya orang-orang yang sering berkomunikasi, berinteraksi dengan dia, orang di rumahnya yang dipercayainya. Ketika ada orang misalnya, ayo katanya gitu ya, atau datang ke rumah, dia langsung nangis karena nggak percaya, ya kan. Yang kedua, anak-anak 3-7 tahun. Ya, ini dibagi 2, 3-4 dan 4-7. Fase 3-4 tahun merupakan masa otonomi, merasa malu, ragu. Pada tahap ini sampai batas tertentu, anak belajar untuk dapat berdiri sendiri secara fisik, dalam arti duduk, berdiri, berjalan, bermain sendiri tanpa dibantu orang lain. Sudah bisa ya 3-4 tahun. Namun di sisi lain, ia juga memiliki rasa malu dan keraguan dalam berbuat, sehingga seringkali minta pertolongan atau persetujuan dari orang tuanya. Misalnya nih, kita buat namanya si Ririn. Ada orang ngasih uang sama dia, tapi dia ragu, dia malu, dia nggak mau menerima itu. Dia bilang sama mamanya, "Mak, ambillah uang itu," gitu. Ya, atau mungkin dia mau tapi tanya dulu, "Mak, aku boleh, Mak, menerima?" gitu ya. Lalu fase kedua 4-7 itu adalah masa eksplorasi, penyelidikan. Kita kasih dia remote, kita kasih dia HP, dia akan bongkar itu, dia akan pencet itu. Ini apa ini gitu. Atau apalah kita kasih misalnya mainan robot-robotan. Ini kan bongkar itu, diselidiki. Itulah eksplorasi ya, 4-7 tahun. Bahkan TV pun bisa dibongkarnya, sepeda bisa dibongkarnya. Masa ini penuh dengan kegerahan untuk melihat dan mengetahui sebanyak-banyaknya yang ditandai dengan hasrat ingin tahu yang luar biasa. Karena itu tidak mengherankan kalau pada tahap ini anak selalu aktif. Jadi jangan salahkan anak kalau merusak sesuatu. Itu bukan salah dia. Itulah menunjukkan bahwa dia anak yang normal. Ya, misalnya kita baru beli kipas nih, kipas yang kecil, kipas yang unik. Kan ada kipas apa itu namanya, kipas tangan itu ya, yang biasanya harga 50.000 itu. Kemana-mana bisa dibawa, yang karena dia bisa di-charger ya, karena pakai baterai. Misalnya kamu kasih itu ke dia, itu baru kamu beli dalam waktu 10 menit bisa rusak. Jangan salahkan dia. Itulah perkembangan dia. Kenapa kamu kasih? Dia akan penasaran, kenapa ini bisa berputar? Kenapa? Lalu dia bongkar itu. Ya. Lalu anak-anak atau usia sekolah 7-12, ini usia sekolah namanya ya, atau SD. Pada masa anak-anak ini mereka menginjak masa yang lebih luas, dunia mereka lebih rasional daripada anak-anak.
Tanda utamanya adalah pengenalan dan penyelidikan yang lebih luas. Pada masa ini, anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dorongan untuk mengetahui dan berbuat terhadap lingkungannya sangat besar. Dia akan tanya semua nanti. Dia lihat paret, ada sesuatu di situ, dia akan tanya. Dia pergi ke suatu tempat akan tanya. Dia tidak akan berhenti bertanya pada orang tuanya sampai orang tuanya bosan ya. Sampai bosan karena semua ditanya. Ini apa? Ini ke mana? Gitu. Ya, D masa puber. Ini masa SMP nih ya, 12 sampai 14 tahun. Masa puber merupakan masa transisi sebab masa ini berada dalam peralihan antara masa anak-anak dan remaja. Pada tahap ini anak mulai mengalami perubahan secara biologis dan psikologis. Ya, biologis ya pantatnya makin besar, dadanya mulai ya agak besar. Kalau laki-laki mungkin lehernya sudah mulai ada nonjol gitu ya. Mulai tumbuh bulu-bulu di mana-mana ya. Terus psikologis juga. Psikologisnya dia mulai terganggu itu. Mulai perubahan. Dia akan pertanyakan kenapa ada langit. Dia akan pertanyakan Tuhan itu ada atau enggak. Bukan karena dia tidak beriman, tetapi itulah perubahan psikologisnya ya. Dia mulai tertarik pada lawan jenis, jatuh cinta, ya, malu-malu, tidak percaya diri dan lain sebagainya. Anak mengalami perubahan fisik dan perubahan suara ya. Kalau laki-laki mungkin lebih bahasa Bataknya itu lebih bongor ya, lebih besar ya. Secara psikologis laki-laki dan perempuan mulai tertarik ya pada lawan jenis. Lalu remaja madya, tadi itu remaja awal ya, ini remaja madya. Masa remaja sebagai persiapan ke arah kedewasaan didukung oleh kemampuan dan kecakapan yang dimiliki. Ia berusaha untuk membentuk dan memperlihatkan identitas diri, ciri-ciri khas dari dirinya ya. Sudah kelihatan kalau di usia SMA ini sudah kelihatan kalau ini tipe kepribadiannya seperti apa, udah kelihatan di situ ya. Tidak lagi niru-niru gaya orang lain, tapi udah mulai terbentuk kepribadiannya ya. Ya. Dorongan membentuk dan memperlihatkan identitas diri pada remaja seringkali sangat ekstrim dan berlebihan, sehingga tidak jarang dipandang oleh lingkungannya sebagai bentuk penyimpangan. Kadang berlebihan ya, gayanya berlebihan gitu. Anak didik sebagai individu. Individu adalah seorang diri, perseorangan. Manusia perseorangan sebagai kesatuan yang tidak dapat dibagi. Ya karena satu nggak bisa dibagi. Nggak ada setengah orang ya, yang ada satu orang. Memiliki perbedaan dengan yang lainnya sehingga bersifat unik. Tidak ada dua individu yang persis sama sekalipun kembar siam dan bebas mengambil keputusan atau tindakan atas pilihan dan tanggung jawabnya sendiri. Setiap anak yang berada dalam ikatan pendidikan dengan pendidikannya adalah mereka yang pada dasarnya ingin menjadi diri sendiri. C. Interaksi pedagogis antara pendidik dengan anak didik. Interaksi, ya ini interaksi maksudnya hubungan komunikasi ya. Interaksi pedagogis merupakan suatu pergaulan antara anak dengan orang dewasa untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu manusia sendiri, manusia dewasa. Interaksi pedagogis pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara anak didik dengan pendidik yang terarah pada tujuan pendidikan. Ya, dimensi-dimensi interaksi sosial. Interaksi sosial dalam situasi belajar mengajar ditandai dengan hubungan pekerjaan. Pekerjaan apa? Proses belajar mengajar. Interaksi sosial dalam situasi belajar mengajar selalu bertujuan untuk mencapai suatu untuk kepentingan murid. Apa mencapai suatu? Misalnya agama untuk mengenal Tuhan dalam diri Yesus Kristus kan gitu. Dan meneladani Yesus Kristus atau setiap pokok bahasan ini apa tujuannya? Oh, supaya peserta didik dapat mengampuni diri sendiri, mengampuni orang lain gitu. Kan ada tujuannya. C. Interaksi sosial di sini ditandai dengan kemauan guru untuk membantu murid mencapai suatu kepandaian atau keterampilan serta sikap tertentu. Ya, kalau mengampuni itu lebih ke sikap ya. Dan lalu keterampilan ya, pokok bahasan yang lainnya mungkin keterampilannya. Sebaiknya interaksi sosial di sini berlandaskan anggapan murid bahwa guru itu dapat membantunya dalam hal tertentu dan dalam perkembangannya. Ciri-ciri interaksi belajar mengajar. A. Interaksi belajar mengajar bertujuan untuk membantu anak dalam suatu perkembangan tertentu. Ya, jadi nggak cukup seperti zaman COVID itu mungkin kalian mengalami gurunya hanya kirim tugas melulu, nggak ada interaksi. Ya. B. Ada suatu prosedur jalannya interaksi. Ya, mungkin guru dulu menjelaskan, lalu bertanya kepada murid, lalu murid menjawab. Jadi ada prosedurnya, nggak asal aja ya. Ya, sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Lalu dikasih tugas, lalu dikasih respon, dikasih umpan balik atau apresiasi. Itulah sebuah interaksi ya. Lalu C. Interaksi belajar mengajar ditandai dengan suatu
penggarapan material yang khusus. D. Interaksi belajar mengajar ditandai dengan aktivitas murid. Ya, ngapain murid itu? Menulis, mendengar, berdiskusi, merespon, menjawab, dan lain sebagainya. 3. Jenis interaksi dilihat dari jumlah murid. Jenis interaksi individual. Pada interaksi ini, anak banyak mendapat kesempatan untuk mengalami berbagai proses belajar. Karena guru hanya berbicara pada ia seorang, sehingga kesempatan banyak diberikan kepadanya. Misalnya nih, ada 40 orang. Kalau guru berbicara, berinteraksi hanya dengan satu orang, itu butuh waktu yang lama. Tapi kalau berkelompok, dia itu lebih murah, lebih cepat. Ya, berkelompok. Yang 40 ini dibentuk jadi 10 kelompok. Jadi bicaranya kepada 10 kelompok aja, 10 kali ngomong. Dibanding yang interaksi per orang tadi, 40 kali ngomong. Kelompok A atau kelompok 1 nih. Kelompok 2 gitu ya. Interaksi belajar mengajar dengan tim guru. Ini interaksi dengan sesama guru yang lainnya ya. Caranya ialah dengan membagi tugas antar guru-guru tersebut sesuai dengan keahlian dan masing-masing bergiliran melakukan interaksi. 4. Interaksi belajar mengajar dalam perantara modul. Pengertian modul di sini adalah dibawa ke dalam dunia pendidikan, artinya suatu kumpulan berbagai bahan atau materi ajar ya. Tugas pelajaran yang merupakan seperangkat berarti dari berbagai hal ya, alat pelajaran untuk mencapai suatu tujuan instruksional tertentu. 5. Syarat-syarat interaksi belajar mengajar. Interaksi belajar mengajar harus bertujuan. Tujuannya apa dulu? Untuk bisa mengampuni kah? Atau untuk bisa memimpin doa kah? Memimpin ibadah kah? Tergantung daripada materinya ya. Setelah tujuan ditemukan, tentukanlah bahan pelajaran yang akan menjadi bahan pokok masalah antar guru dan murid ya. Setelah ditemukan tujuannya supaya mereka bisa melepaskan pengampunan dari hati yang tulus. Berarti materinya yang cocok dengan itu adalah ini, ayatnya juga ini gitu ya. Yaitu pembasuhan kaki Yesus terhadap murid-muridnya misalnya. C. Tentukanlah prosedurnya atau uraian kegiatannya. Ditentukan mulai dari mana dulu, baru kemana, diakhiri dengan bagaimana. D. Harus ditetapkan metode yang dipakai serta jenis peralatan pendidikan apa yang harus digunakan untuk interaksi tersebut ya. Suatu interaksi adalah perjalanan suatu kebulatan kegiatan dan pelajaran, dan juga harus ada evaluasi. Ya, setelah berjalan, dievaluasi bagaimana interaksi itu berjalan, apakah sudah berhasil atau efektif enggak, efisien enggak gitu ya. Apa kendalanya, apa masalah dan lain sebagainya. Oke, demikianlah pembahasan kita untuk kali ini mengenai peserta didik. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.